untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Fatima Iluneno, semester 3A dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus Keuskupan Atambua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan riwayat hidup Santo Carolus Borromeus. Carolus Borromeus adalah seorang kardinal dan uskup agung Milan pada tahun 1564 sampai 1584. Ia adalah salah satu dari para reformis besar gereja pada masa kekacauan di abad ke-16. Carolus Borromeus bersama Santo Ignatius Loyola, Santo Filipus Neri, dan lain-lain memimpin gerakan untuk membendung pengaruh reformasi Protestan. Dia adalah seorang tokoh terkemuka selama kontra-reformasi berlangsung, dan ia bertanggung jawab untuk reformasi internal gereja yang signifikan dalam tubuh gereja Katolik, termasuk pendirian seminari-seminari untuk meningkat mutu pendidikan para imam. Carolus lahir pada tanggal 2 Oktober 1538 dalam sebuah kastil mega di Aron, Novara, Italia. Ayahnya bernama Ghiberto Borromeo dan ibunya bernama Margherite de Medici. Sama seperti para pemuda ningrat Italia lainnya, hidup serba berkecukupan. Tetapi tidak seperti kebanyakan dari mereka, ia tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang mengundang dosa seperti pesta pora yang sering dilangsungkan di kastil para bangsawan pada masa itu. Sejak kecil, Carolus sudah bercita-cita untuk menjadi seorang biarawan. Karena itu, pada usia yang sangat muda, ia sudah masuk seminari. Awalnya, Carolus terkesan sebagai murid yang lamban karena ia tidak dapat berbicara dengan lancar, tetapi ketekunannya membuat ia memperoleh kemajuan yang menggembirakan. Masa itu adalah masa yang amat kelam dalam sejarah gereja. Hidup keagamaan umat amat memprihatinkan. Banyak anak tidak mengenal Tuhan, bahkan mulai berdoa dengan membuat tanda salib saja tidak bisa. Gereja-gereja sepi dari kunjungan umat, bahkan ada gereja yang diubah menjadi tokoh atau bangsal pesta. Kehidupan iman umat Kristiani sudah sangat merosot. Berbagai perpecahan dalam tubuh gereja semakin kuat. Gereja dihadapkan para reformasi Protestan. Gelombang protes terhadap kebijakan-kebijakan gereja berkecamuk deras. Carolus muda yang saat itu usianya baru 22 tahun dipanggil pamannya Paus Pius keempat ke Roma dan diminta untuk melaksanakan banyak tugas penting. Pada tanggal 31 Januari 1560, Carolus diangkat menjadi kardinal, dan pada 7 Februari tahun yang sama, ia ditunjuk menjadi administrator keuskupan Milan. Ia baru ditabiskan menjadi diakon pada 21 Desember 1960 dan ditabiskan imam 4 September 1563 dan ditabiskan menjadi uskup pada 7 Desember 1563. Ia juga menjabat sebagai sekretaris negara Vatikan dan menjadi anggota Kuria Romana. Tugas utamanya adalah mengurus permasalahan gereja yang paling penting. Meminta Santo Carolus untuk mempersiapkan Konsili Trente dan sekaligus menjadi wakil dari takhta suci pada saat konsili itu berlangsung. Carolus berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Setelah Konsili Trente, Carolus menjadi tokoh yang sangat getol dalam usaha mengaplikasikan keputusan-keputusan konsili tersebut ke dalam kehidupan umat. Ia bahkan mengajukan surat pengunduran diri kepada Paus agar ia dibebaskan dari tugasnya di Kuria Roma, agar ia bisa lebih memiliki waktu untuk memperbaharui kehidupan iman umat di keuskupannya Milano. Di Milano, Kardinal Carolus menjadi suri teladan bagi umatnya. Orang suci ini tidak pernah terlalu sibuk untuk menolong rakyat. Sederhana, suatu ketika ia menghabiskan waktunya untuk menemani seorang bocah penggembala hingga bocah tersebut dapat berdoa Bapa Kami dan Salam Maria.
Menjelang ajalnya, pada usia 46 tahun, Santo Carolus dengan tenang dan damai berkata, "Lihat, aku datang." Dan ia pun wafat pada tanggal 3 November 1584 dan dinyatakan kudus oleh Paulus kelima pada tahun 1610. Sekian penjelasan saya, terima kasih.